di situ, Pak. Ini. Astagfirullahaladzim. Terus di sini enggak, jadi energinya. Tetapi saya pernah dengar ada cerita orang menanam kepala kerbau tepat di tengah lapangan. Malam ini kita berada di Stadion Brawijaya Kediri. Ini adalah markasnya Macan Putih, markasnya tim kesebelasan Persik Kediri. Di luar kemeriahan dan kemegahan stadion saat ada laga pertandingan, tempat ini ternyata menyimpan kisah-kisah mistis yang mengerikan. Di malam hari banyak orang mendengar ada perempuan menangis, ada suara anak kecil berlari-larian, dan ada pula penampakan-penampakan lain yang tidak kalah mengerikan. Untuk membuktikan itu, tim Urban Legend Bajaini.id akan mengajak Mbak Novi, praktisi metafisika kita. Selamat malam Mbak Novi. Selamat malam Mbak Ari. Mbak Novi, malam ini kita mendatangi markasnya Persik. Ini adalah tempat yang dipuja-puja oleh masyarakat Kota Kediri, yang ternyata menyimpan banyak kisah-kisah mistis yang cukup mengerikan. Dari tempat ini, di gerbang untuk masuk menuju stadion, apakah Mbak Novi sudah bisa merasakan ada energi-energi tertentu yang di sana? Kalau dari tadi pertama kali datang, saya rasanya banyak suara anak kecil, Pak. Tapi mungkin di dalam, terus di sana itu kan banyak pohon. Saya lihat perempuan di atas pohon itu. Oke. Apakah mungkin sejenis kuntilanak atau mungkin ada? Oke. Biasanya kalau di pohon-pohon itu ya menjadi tempat habitat mereka. Ini? Ya. Pohon ini, tapi apa ya, Pak? Ada energi yang apa ya? Rasanya kayak cukup kuat sih di sini, Pak. Di pohon ini. Tapi saya belum terlihat penampakannya. Mungkin kalau di depan sini mungkin yang jaga mungkin, Pak ya. Oke. Soalnya energi kuat. Baik. Mbak Novi, malam ini kita nanti akan memasuki satu persatu bagian dari stadion ini, mulai bench tempat-tempat pemain maupun di tribun penonton, karena di sana dikabarkan sering terjadi penampakan-penampakan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Mbak Novi siap? Ya, Pak. Baik, mari kita ikuti penelusurannya. Mbak Novi, ini adalah tempat pemain, salah satu tempat ruangan pemain yang biasa dipergunakan untuk beristirahat menjelang pertandingan maupun di pertengahan laga. Tempat ini konon disebut-sebut sering terjadi penampakan. Kita akan mencoba untuk membuktikan apakah memang tempat ini memang benar-benar ada penunggunya atau tidak. Siap, Mbak Novi? Ya, Pak Ari aja yang buka. Kayaknya cukup mengerikan juga. Strong, guys. Jadi biar kita fit energi kita untuk menjelajahi tempat ini, bagaimana kalau kita ngopi dulu? Teman-teman ada yang bawa kopi? Oh, ini sudah disiapkan. Ya, Alhamdulillah. ini adalah kopi suwek. Tuwek apa suwek ini?
Oh, Suwek, kopi Pak. suwek. Kopi suwek Wonosalam. Produksi dari kedai Dimar. Untung sampai bawa kopi tadi. Iya dong Pak. Nah, ini ada variannya Dimar lokal, Dimar lokal. Kalau ini Kalau itu apa, Mbak? lit, ini kopi lit. Oh, kopi late. heeh. Late terlambat. Saya Kopi ini mau- telat berarti. Telat Pak ini Pak. Harusnya dari tadi. Kopi late. Sama yang ini apa yang itu? Saya suka yang ini. Oke. Kayaknya. Yo. Nah, ini harus dikocok dulu ini. Iya Pak. Kalau nggak dikocok nggak asik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya malah kaget loh Pak. Wah enak Pak ini Pak. Strong kopinya, mantap rasanya. Besok lagi ya Pak. Yuk, Sudah Pak. siap? Siap Pak. Dikit lagi ya Siap. Pak. Ngelak apa ngopi sampai nih? Yuk, yuk. Habis minum kopi siap masuk Pak Ari. Siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya menjadi tempat pemain ya. Ini anu Pak. Tim tamu ini Pak. Oh, ini untuk tim tamu. Ya kalau lagi apa ada pertandingan kan setiap stadion kan punya ruangan sendiri buat Iya. tim tamu sama tuan rumah. Tuan Dan rumah. tadi kan ada dari depan tulisannya kan itu dari buat tim tamu ini. Tim tamunya ada di sini. Iya Pak. Nah, tempat ini banyak sih yang menyebut ada penunggunya. Mbak Novi mungkin bisa merasakan apakah memang benar-benar ada penunggunya atau enggak kira-kira di sini. Iya Pak. Ada ya? Bisa digambarkan kira-kira sosoknya seperti apa? Tadi kan saya bilang ada anak kecil ya di Iya. depan. Iya. Nah, kayaknya sekarang ikut kita masuk ke sini. Anak kecilnya itu. Jadi di ruangan ini saya rasanya penuh gitu loh Pak. Jadi banyak sekali makhluk yang Kayak ada di sini. ngikut gitu loh. Oh, mereka ngikut kita ke sini. Iya. Oh. Ini kelihatannya kan kalau enggak dipakai sama kalau enggak ada pertandingan kan sebelum mungkin Pasti lebih, kosong ya? Oh ya, lebih sering kosong ya Pak. Lebih sering kosong dan gelap kayaknya. Ya. Sempat saya memang ya gelap. Saya ngerasa tertarik ke situ Pak. Atau mau kita lihat ke sana? Boleh? Ini kayaknya kamar mandi. Iya. Ini kayaknya kamar mandi dan sudah menjadi rahasia umum ya kalau Iya. kamar mandi selalu menjadi salah satu tempat favorit dari makhluk-makhluk itu. Nggak usah terlalu masuk sih Pak. Nah. Nah, lampunya aja. Ya, Pak, di sini saya coba kasih tuh. Saya aja. Di sini aja Mbak. Heeh. Nah, di balik tembok ini Di balik tembok ini ada perempuan Pak, sosoknya. perempuan, Kunti kalau ini. kuntilanak. Oke, coba kita lihat di sini. Sebenarnya masih terawat ya. Iya Pak. Tempat ini masih terawat dengan baik. Cuman karena memang lama tidak dipakai, akhirnya menjadi hunian tempat-tempat makhluk-makhluk seperti itu. Ya,
sudah jadi rahasia umum juga kata Pak Ari tadi. Kalau tempat-tempat yang jarang. Coba lihat itu lampunya kayaknya gelap-gelap mati. Ya, di situ juga ada sosok Pak. Memang, maksudnya saya mau lihat yang sini dulu. Oke. Soalnya tadi yang langsung kelihatan di sini, yang Kunti itu. Iya. Memang kan tempatnya pas sih Pak, kalau menurut saya. Iya. Kalau di situ Pak, ini. Astagfirullahaladzim. Kalau di situ Pak, ini. Astagfirullahaladzim. Percaya rasanya nggak enak Pak ini Pak. Di pojokan situ Pak. Di pojokan itu juga ada. Ya. Agak panas sih Pak yang di situ Pak. Anu ya, beda. Banyak. Kayak rasanya kayak beda gitu dari situ. Oke. Terus di sini enggak titik alerginya. Terus di sini enggak titik alerginya. Enggak, saya terganggu oleh suara-suara apa? Jadi enggak brankas yang jebrek ini loh. Kalau dibilangin enggak ada ya Pak ya. Enggak. Ini kayaknya posisinya tadi nggak seperti ini, kayaknya sih, seingat saya. Nutup Pak. Nutup. Yang saya bilang tadi di sini kan juga cukup. Cuman 1-2 sosok sih. Selain anak-anak kecil tadi, ya mungkin mereka main-mainin ini juga bisa Pak. Iya. Kalau yang di situ tadi memang kayak nggak suka. Nggak suka dengan kehadiran kita. Nggak Astagfirullahaladzim. Ini kayak merinding saya. Kayaknya memang kita harus pergi lah dari ruangan ini. Kayaknya jadi memang di situ memang apa Pak ya? Kita sambil jalan aja Pak. Yang tidak suka kan di situ Pak. Yang di kamar mandi yang itu di kamar, tadi. yang di pojokan. Terus di sini awalnya sudah beda lagi. Iya. Yuk, teman-teman kita coba untuk beralih ke tempat lain karena situasinya sangat tidak memungkinkan. Pusing Pak, geleyor itu. Ya, kita tutup aja dulu. Kita sekarang berada di area lapangan ya. Ternyata lapangan ini kalau malam gelap beneran ya. Ya iyalah Pak. Lampunya. Makanya kalau biasanya kan kalau nonton musik malam-malam kan rame ya. Iya. Jadi makanya dari sini sepi. Ini suasananya jauh ya, berbanding terbalik ketika ada pertandingan. Iya Pak. Lampunya begitu terang, semua tribun penonton terisi. Kalau di sini malam gelap dan dingin. Mbak Novi, ya Pak. ada yang bercerita kalau dulu ada ritual khusus yang dilakukan di tempat ini. Saya nggak tahu apakah itu dipercaya untuk mengamankan, menjaga keamanan Stadion Brawijaya ini atau untuk kepentingan yang lain. Tetapi saya pernah dengar ada cerita orang menanam kepala kerbau tepat di tengah lapangan. Apapun itu, tentu memancing ataupun bisa kita kenali jejak-jejaknya. Apakah Mbak Novi merasakan ada kehadiran apa atau ada energi apa di tengah lapangan ini? Kalau istilahnya ditanam ya berarti Pak. Ya mungkin untuk menjaga stadion ini sendiri dari dalam. Ya memang ditanam di situ, ditanam Pak. Di situ.
Mbak Novi mungkin juga bisa mengamati ya, dari tempat ini kita bisa lihat bagaimana kondisi tribun-tribun penonton yang kosong. Apakah di tempat ini juga ada penunggunya seperti yang tadi di dalam ruang ganti pemain itu kan banyak sekali ternyata penunggunya. Kalau di tribun bagaimana keadaannya? Ada sih Pak, beberapa. Yang kan tribunnya itu kan juga deket pohon-pohon yang tinggi gitu Pak. Jadi memang sosoknya lebih banyak ya perempuan. Kayak tadi kan saya bilang ada kuntilanak di situ. Perempuan itu di tribun yang situ juga ada. Di tribun juga ada kuntilanak. Ada. Di tribun sebelah mana kira-kira? Sana itu berarti tribun sebelah utara. Tribun utara. Apakah dia juga berpotensi mengganggu penonton yang sedang ada di sini atau tidak? Maksudnya waktu pertandingan? Ya waktu pertandingan atau mungkin di luar laga. Apakah dia berpotensi nakal gitu? Enggak sih. Kalau itu mungkin jahil. Kalau itu kalau jahil mungkin ya. Tapi apa ya Pak ya? Kalau sekarang mungkin kelihatan karena apa ya? Kan jarang Pak orang masuk sini malam-malam, jadi dia menunjukkan eksistensi mungkin. Oke. Dan malam ini apakah dia menampakkan dirinya? Saya kelihatan di situ. Oh, kelihatan. Ya. Ketawa gitu Pak dia. Ketawa. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi Stadion Brawijaya di malam hari ya seperti ini. Ternyata berbeda jauh ketika sedang ada pertandingan ataupun pada siang hari. Benar-benar mencekam dan sulit dibayangkan. Ternyata tempat yang seluas ini terlihat sangat gelap dan pekat, dan ternyata menyimpan banyak sekali makhluk-makhluk astral yang ada di sini dengan berbagai rupa. Stadion ini tampaknya kalau malam benar-benar tidak dipakai ya, nggak ada aktivitas orang yang ada di sini. Jarang Pak. Oke. Kita mencoba untuk menjangkau kawasan tengah di stadion yang konon disebut-sebut menjadi, ternyata ini ada sedikit penanda bahwa ini adalah posisi ini berada tepat di tengah lapangan. Di sini dulu banyak dikisahkan oleh para orang-orang dulu bahwa di tempat ini, persis di tengah lapangan Stadion Brawijaya ini, ditanam kepala kerbau. Mungkin Mbak Novi bisa mencoba untuk mencari tahu atau berinteraksi dengan energi yang ada di sini. Kira-kira apa sih makna menanam kerbau di tengah lapangan seperti ini? Baru kerasa ini Pak. Dari sini. Jadi kan kita bahasnya dari jauh, terus habis itu kita dari apa ya Pak? Emang energinya kuat. Jadi kayak saya lihat di sana ada makhluk-makhluk itu, dia tidak mungkin jangkau ke sini. Soalnya ini yang ada di dalam sini mungkin itu memang untuk konon ya Pak ya, untuk menciptakan keangkeran bahwa sebelum masuk ke sini pun tim tamu ketika mau menghadapi Persik itu udah keder duluan gitu Pak. Kan biasanya kan ada kan Pak kayak gitu. Iya. Tapi kan karena energinya di sini benar-benar kuat dan itu sudah sejak dulu kan Pak ya di sini. Iya. Otomatis ya itu Pak, ya apapun bentuknya jadi energi yang kuat di sini, dan dia yang mendominasi di area stadion ini. Dan ini kayaknya memang cerita-cerita seperti ini sering kita dengar ya di banyak stadion, dan itu menjadi hal yang lumrah dan wajar.
di mana setiap kali ada laga pertandingan bola tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan mistis. Apakah itu ada permintaan bantuan energi apa dan sebagainya, itu wajar. Dan jika kemudian ada cerita bahwa tepat di tengah lapangan Stadion Brawijaya ini tertanam kepala kerbau untuk menciptakan suasana angker kepada lawan, saya pikir itu hal yang lumrah. Berarti di tempat-tempat lain juga gitu ya? Di tempat-tempat lain saya juga mendengar cerita yang sama di tempat lain, dan itu biasa gitu. Makanya kadang ada teman-teman dari supporter yang sering ketika ada laga mereka berteriak-teriak, gawangi Uyuwono, kencingi tiang gawang. Itu sebenarnya dalam, saya tidak tahu, ada yang mengatakan itu sebenarnya untuk melunturkan kekuatan-kekuatan mistis yang ada di sana, atau apa, saya juga kurang paham. Tetapi saya yakin di setiap stadion bola sebesar ini tentu ada treatment khusus untuk menjaga itu, baik secara kasat mata maupun tidak kasat mata, dan salah satunya mungkin melalui penanaman kepala kerbau ini, Mbak. Apalagi memang sudah lama ya Pak ya? Iya, iya. Jadi akhirnya jadi apa ya Pak ya? Jadi kepercayaan. Iya. Iya kan Pak? Iya. Kita bisa bergeser ke tempat yang lain. Kita coba ke arah utara, tribun ke arah utara. Di sana ya tadi Mbak Novi menyebut ada kuntilanak. Di itu apa? Di sisi yang di tribun utara. Di tribun utara. Itu di belakang melekat ya tembok stadion ini dengan pohon-pohon besar yang ya mungkin dari situ juga bisa Pak. Oh, makhluk kuntinya dari pohon itu kemudian masuk ke sini. Beda Pak ya dari tadi di sana. Iya, ketika di tengah beda. Auranya juga sudah beda, energinya juga sudah beda. Ya mungkin karena kan yang itu tadi kan soalnya kan energinya benar kuat ya. Iya. Tapi adem sih Pak, enggak apa ya? Yes mungkin dia menjaga. Iya, iya. Jadi enggak ada kalau mau mengganggu. Kalau kita enggak ganggu ngapain sih? Iya. Dari sini kita sudah cukup dekat dengan posisi tribun. Kalau saya sih merasakan semakin dekat dengan tribun kayaknya semakin agak menakutkan. Ya, soalnya energi yang negatif itu asalnya dari pohon-pohon itu Pak. Oh, oke. Dulu kalau nggak salah ada kejadian supporter yang terjatuh dari pohon juga ya? Iya mungkin Pak. Iya, jadi dulu itu ketika tribun ini sudah penuh, banyak supporter itu yang naik menonton laga itu dari pohon-pohon itu. Dan pernah juga ada kejadian supporter yang terjatuh dari sana. Saya tidak tahu apakah kemudian celakanya seberapa parah anak itu. Nah, dari sini mungkin Mbak Novi bisa menangkap hal yang lain, karena posisi kita sudah cukup sangat dekat dengan posisi tribun di sebelah utara dan pohon-pohon yang ada di sana. Yang saya lihat ya Tetap perempuan. Berarti lebih dari satu. Ternyata banyak. Banyak. Ya di pohon, ya di tribun. Sebenarnya mereka mengganggu atau memang mereka hanya berdiam di sana ya? Mungkin mereka tertarik dengan apa ya Pak? Aktivitas kita sekarang. Tertarik dengan aktivitas. Jadi mereka mau mendekat pun tidak bisa. Tadi saya bilang karena ada kekuatan yang menjaga dari tengah lapangan itu tadi. Sebelah timur Mbak Novi. Dulu pernah ada supporter yang meninggal di sana, diinjak oleh ketika terjadi bentrok antar supporter. Mungkin Mbak Novi bisa menangkap ada jejak-jejak
makhluk astral yang ada di sana. Ini peristiwanya sudah cukup lama. Saat itu terjadi chaos dan ada supporter yang kemudian dikeroyok dan mati di sana, di tribun sebelah timur. Tidak kelihatan ya. Cowok ya berarti Pak? Cowok. Ya kita berharap semoga memang arwahnya tenang dan tidak ya kalau energi yang gimana ya Pak? tidak tercampur. Gimana ya Pak? Ada sih kayak ada sekelebat gitu loh Pak. Waktu Pak Hari tadi cerita itu kayak ada ini terus ya ada akhirnya kayak terlihat kayak luka ini saya sakit kakinya. Yo mungkin itu aja Pak. Iya. Nggak tahu itu korban Iya. Tadi tapi maksudnya tadi bilang itu ada kayak bayangan. Oke. Ya kita doakan siapa dan mengalami kesedihan maupun kesakitan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tempat yang layak di sisinya. Karena Mbak Novi kita masih berjalan atau kita pilih tempat yang lain karena menyusuri ini kan kayaknya kita harus menjangkau satu persatu karena sudah sedemikian besar. Kita mencoba untuk mengenali titik-titik di mana saja keberadaan makhluk-makhluk itu sehingga teman-teman yang nantinya akan beraktivitas di sini bisa berhati-hati dan bisa mewaspadai. Kita musik mereka, kita tidak ingin mengganggu mereka. Kita hanya apakah mereka benar ada di sini, dan kalau kita tahu kita akan bisa saling menghormati dan saling menjaga. Di sebelah utara tadi Mbak Novi sudah menceritakan ternyata banyak sekali kuntilanak yang berdiam di sana, baik itu berada di pohon maupun berada di tribun-tribun penonton. Kita berharap supaya makhluk-makhluk itu juga tidak akan mengganggu masyarakat yang beraktivitas di sini, terutama mengganggu supporter. Tetapi ya kita harus saling menghormati, kita saling menjaga satu sama lain sebagai makhluk Tuhan. Kita tadi sudah mengunjungi beberapa tempat-tempat yang disinyalir menjadi hunian makhluk-makhluk astral. Mbak Novi tadi juga sudah menceritakan bagaimana rupa dan perwujudan mereka. Mbak Novi mungkin ada pesan sebelum kita meninggalkan stadion ini? Mungkin nanti kalau rame di sini rame juga kan apa sih Pak yang kita lihat di sini itu juga ada kan maksudnya jangan dibuat akhirnya takut gitu. Enggak. Iya, dan memang kan ya punya tempat masing-masing kayak apa namanya kan saya bilang yang dari luar itu kan enggak bisa masuk di sini lah, soalnya ya memang di sini sudah ada yang jaga. Nah, tadi yang tidak suka itu akhirnya dapat rasa yang Pak Ali kita yang kayak meninggal itu tadi.
masih ya masih apa kayak masih rasa itu. Oke. Baik teman-teman, kita sudahi perjalanan malam ini di Stadion Brawijaya Kediri. Apapun yang kita lihat dalam penelusuran tadi, itu adalah bagian dari makhluk-makhluk Tuhan yang menghuni tempat ini di alam yang berbeda. Kita berharap dengan mengetahui keberadaan mereka, kita akan bisa saling menjaga, saling menghormati, dan saling memahami posisi masing-masing untuk tidak saling mengganggu. Harapan kami juga bahwa tayangan ini akan bisa memberikan semangat juga kepada tim kesebelasan Persik Kediri yang tengah menjalani kompetisi. Mudah-mudahan semua energi yang ada di sini bisa menjadi semangat dan pelecut untuk kebangkitan prestasi dari Persik Kediri ke depan. Saya dan Pak Novi pamit, dan selalu ingat, hati-hati dan waspadalah, karena dimanapun kita berada selalu ada makhluk tak kasat mata di sekitar kita.